karena waktu itu konteksnya penyintas itu sejak awal diliput itu minta disebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hairul Salim di TTM. Bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Ini edisi yang ke-33. Kali ini kita serius ya ngomong literasinya. Karena kami punya tamu masih muda, ganteng juga. Ya lumayan lah ya. Namanya Sarjoko. Selamat terima kasih. Selamat datang Mas Sarjoko. Mas. Ya, Sarjoko ini alumni UIN jurusan komunikasi, lalu S2-nya di komunikasi UGM. Benar ya? Ya. Nah, kita tahu ya, saudara sekalian, pada beberapa bulan yang lalu pernah terjadi banyak peristiwa yang dilaporkan media, yaitu apa yang disebut sebagai KS, ya, kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi pelakunya itu kebanyakan adalah para pembimbing skripsi atau tesis atau disertasi, dosen, dan lain-lain. Nah, Mas Sarjoko ini menulis tesis tentang bagaimana satu gerakan kemudian ya mengungkap ya kasus-kasus ini sehingga kasus ini muncul ke permukaan, menggelinding sangat jauh sampai saya kira mungkin karena kasus ini ya Mas ya, kenapa Dikbud atau Kementerian Pendidikan mengeluarkan istilahnya permen Dikbud tentang bagaimana perguruan tinggi semestinya mengatasi KS. Bukunya sangat bagus karena ini sebuah tesis, judulnya Nama Baik Kampus. Itu kayak bajunya, wah ini nama baik kampus ya. Kolaborasi media ungkap berbagai dugaan kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia. Jadi mungkin Mas Sarjoko bisa memberi pengantar sedikit dulu kenapa kok nama judulnya Nama Baik Kampus, gerakannya Nama Baik Kampus, ya, sampai bikin baju kaos Nama Baik Kampus gitu. Oke, pertama-tama terima kasih Mas Salim karena sudah mengundang saya di podcast ini. Saya juga salah satu viewer yang selalu menantikan ya ketika Mas Salim upload video. Ya, Terus saya juga merasa terhormat karena pertama Mas Salim berkenan untuk memberikan pengantar di buku ini. Ini buku pertama saya. Kalau sebelumnya biasanya ya antologi gitu. Ini buku pertama saya dan diterbitkan juga oleh Gadi. Sekali lagi ini sebuah kehormatan bagi saya pribadi. Untuk Nama Baik Kampus, ini sebenarnya tesisnya ini ya agak tidak sesuai planning sebenarnya Mas, karena awalnya saya memang membahas memang biasa nggak pakai planning sih. Oh iya Mas. Jadi oke terus. Iya, karena awalnya memang bingung gitu ya, bingung mau bahas apa, dan waktu itu awalnya kepengen membahas pro dan kontra RUU PKS karena waktu itu kan ramenya itu. Gitu. Iya. Tapi satu hari di tahun 2018 ketika saya selesai kuliah itu selesai jam kelas, waktu turun ke bawah ternyata di Visipol itu ada demo gitu, ada aksi yang di Visipol UGM yang diselenggarakan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil, dan waktu itu ngangkut kasusnya Agni gitu ya, karena ternyata ada seorang mahasiswa yang tahun 2017 melaporkan dugaan pemerkosaan waktu itu atau KS, tapi tidak diurus oleh tidak ditangani semestinya benar oleh kampus ya. Kampus makanya itu ada aksi, dan kebetulan waktu itu saya masih sangat buta dengan literasi soal KS gitu ya. Saya ikut mendengar tuntutan itu, jadi kepengen belajar ini sebenarnya apa sih KS. Nah, berawal dari situ saya kemudian mendalami, dan waktu tahun 2019 ketika sudah ada planning untuk membuat tesis, saya akhirnya kepengen membahas tema yang terkait dengan KS, dan waktu itu pro dan kontra. Tapi seiring perjalannya waktu, tes saya judulnya ditolak 9 kali sama dosen pembimbing karena dianggap waktu itu kurang proposalnya kurang meyakinkan. Jadi ini judul ke-9. Entah kenapa angka 9 ini dekat Mas dengan saya Mas. Iya, judul ke-9, dan waktu itu belum di ACC sebenarnya proposalnya, tapi saya nekat karena apa? Saya melihat ada sebuah fenomena baru di bidang media
biasanya kan media itu kalau mau memberitakan sesuatu yang eksklusif itu ya duluan gitu ya, ya kepengen mana yang paling bagus gitu. Tapi ini ada 4 media yang sama-sama mereka tuh outlet besar gitu ya, media besar, tapi bisa bekerja sama gitu kan. Di setiap liputan Nama Baik Kampus itu ada ini ya, liputan ini bagian dari Nama Baik Kampus kerjasama BBC, Jakarta Post, Tirto, dan Vice gitu ya. Itu ada keterangan itu. Nah, berawal dari membaca kasus, dan waktu itu ramainya tahun 2019 bulan Februari, kasus Agni waktu itu kan mau dibawa ke non litigasi, akhirnya Nama Baik Kampus tayang. Saya mulai membaca secara serius dan mengikuti ini apa sih maksudnya kolaborasi. Dan ya waktu itu baru mulai baca-baca soal emang ada jurnalisme yang kolaboratif atau apa, kolaborasi dalam jurnalisme, apakah sebentar sebelum ke sana, istilah Nama Baik Kampus tuh gimana asal usulnya? Nama Baik Kampus itu kan yaitu Mas, di tahun 2019 keempat media ini membuat kolaborasi dan hashtagnya itu Nama Baik Kampus, karena mereka menganggap bahwa saat ini penanganan kasus KS di kampus-kampus terutama UGM itu masih mendahulukan nama baik kampusnya yang perspektifnya itu tidak ke korban gitu. Ya. Jadi menutup-nutupi justru. Ya, gitu. Jadi gini, kampus itu bikin istilah apa? Menutupi ya, demi nama baik kampus. Tapi kemudian gerakan ini justru memakai itu dengan perspektif terbalik. Iya, betul sekali. Justru harus dibongkar demi nama baik kampus. Ya. Gitu. Oke. Terus dan semangatnya itu gerakan ini ya, kampus itu akan baik namanya kalau justru mengungkap kejadian-kejadian ini, bukan menutupinya gitu ya. Makanya waktu itu ya kasus setelah Agni terus ada kasus di mana-mana, termasuk di Malang, di Semarang, terus di mana lagi waktu itu ya, di Makassar itu juga, sebelumnya juga ada di Medan. Ternyata ada banyak. Dan di teman-teman Nama Baik Kampus mereka membuat sebuah survei karena memang data kekerasan seksual di kampus itu kan belum ada ya Mas ya, yang apa ya maksudnya menjelaskan ada berapa kasus itu kan sampai sekarang belum ada. Sampai ini setidaknya sampai mereka bikin Nama Baik Kampus itu belum ada. Makanya mereka bikin form disebar ke mahasiswa gitu ya, tapi lewat internet waktu itu, bagi yang pernah melihat, mengalami atau mendengarkan kisah-kisah KS di kampus bisa membantu ini. Dan ada 179 cerita di situ. Kasus atau cerita? Cerita kasus gitu. Okay. Ya kan nggak semua penyintas berani menceritakan, jadi ada temannya gitu Mas. Dan ternyata sebarannya tuh hampir menyeluruh di Indonesia gitu. Di seluruh kampus. Di banyak kampus. Di banyak kampus. Ya, di banyak kampus di seluruh Indonesia gitu Mas. Dan ya waktu itu data ini masih sangat memang apa ya, masih sangat awal dan belum bisa belum bisa menceritakan secara lengkap gitu ya, karena ya ini baru data awal. Dan diharapkan sih data ini bisa dilengkapi dengan survei yang lebih apa ya, yang lebih sesuai dengan ya standar survei gitu. Kalau kemarin kan baru cerita-cerita dari mana-mana gitu ya Mas. Tapi ternyata data ini cukup banyak, dan meski banyak, kita meyakini bahwa ini masih berupa fenomena gunung es. Yang diceritakan itu jauh lebih sedikit dari kenyataan yang ada di bawah, karena ketika memahami kasus KS kan banyak penyintas yang mereka ya takut untuk bercerita, mereka memilih diam karena ya tekanannya juga gede ya. Misal menceritakan ke kampus tuh ya belum tentu diselesaikan sebagaimana mestinya, kayak kasus Agni. Dan kasus Agni itu kan serupa Agni itu kan banyak Mas. Iya. Kalau Agni ini pelakunya kan temannya mahasiswa. Dan di tahun 2016 itu salah satu partner di Nama Baik Kampus, Jakarta Post kan pernah nulis kasus KS di Jogja ya waktu itu. Dan ini merupakan salah satu liputan awal yang perspektifnya ke penyintas gitu. Sebelumnya tuh di riset yang ya karena nggarap tesis ini juga, saya baca-baca banyak kajian tentang media dan kekerasan seksual. Media itu rata-rata belum punya perspektif yang bagus. Baru Jakarta Post mengawali, terus riset-riset selanjutnya Tirto itu di tahun 2018 pernah bikin semacam series gitu ya, kekerasan seksual di kampus. Dan ini mengawali tren media-media bisa menulis menulis kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. Terus waktu itu yang meledak kan tulisannya UGM,
Tentang kasus Baleirung, ya. Oke. Kasus Agni itu ya. Itu kan awal mula ngangkat lagi karena diliput oleh UGM, dan setelah itu rame ya Mas ya. Tanggal 6 kalau nggak salah itu diliput, tanggal 8 ada aksi. Setelah itu kan teman-teman nama baik kampus baru terbentuk di Desember. Januari Februari ini mereka sedang banyak kepengen mengungkap, karena sebelumnya Tirto itu kan mengawali ini Mas, bagi yang memiliki cerita tentang KS bisa mengirimkan email ke jurnalisnya Tirto gitu ya. Ternyata ada 20 atau 30-an laporan, dan itu yang menjadi data awal teman-teman Mabeka Kampus untuk masuk ke cerita-cerita ini gitu. Jadi diseleksi mana yang kira-kira datanya kuat, korbannya siap untuk bercerita, dan ini lebih ke menjadi pola, karena kekerasan seksual kan ada kemungkinan ini ya Mas ya, orang yang mengaku korban bisa jadi berbohong, itu kan memungkinkan. Makanya teman-teman nama di kampus juga sangat hati-hati dalam menentukan mana kasus yang ingin diliput. Jadi memang risetnya lama, dan liputan tentang KS itu kan waktunya lama banget. Kalau gitu berarti ada dua topik ya. Ya. Pertama, kekerasan seksual itu sendiri di kampus. Yang kedua, bagaimana cara mengungkapkan. Bagaimana media mengungkapkannya. Salah satu metodenya adalah mereka berkolaborasi. Kan gitu ya? Ya. Karena ceritanya banyak, dan ya dibagi, ini yang handle media mana, ini yang handle media mana. Dan ini menjadi sebuah gerakan yang menarik gitu ya. Kalau ya, ini di buku ini di kampus mana aja yang diangkat? Kalau buku ini itu lebih banyak menceritakan bagaimana perjalanan para jurnalis ini untuk membentuk nama baik kampus, mengelolanya, sampai mereka nanti ketika berada di ketika bertemu dengan penyintas itu apa yang harus mereka lakukan. Dan ya ini udah ini ya Mas ya, dari tesis yang awal sangat kaku diubah 90%. Jadi bahasanya sangat ini ya, sangat ya semacam esai lah, karena salah satu yang saya rujuk tulisannya Mas Salim gitu ya, kalau nulis kan mengalir kayak gitu. Ini latihan juga, latihan. Enggak bayar itu honor. Oke. Terus. Nah. Jadi itu udah saya ubah, dan memang saya ngambil fokus bagaimana media-media ini membentuk kolaborasi, mengelola sampai what next-nya. Sebenarnya apa sih setelah nama baik kampus? Karena ya jurnalistik kan sebenarnya, kerja jurnalistik mau nggak mau ya membutuhkan biaya gitu Mas ya. Dan salah satu yang menjadi ya bukan kelemahan sih, tapi kekurangan media-media kita kan hari ini itu kan banyak yang kelimpungan persoalan dana. Nama baik kampus ini kan sebenarnya sebuah gerakan yang bagus, cuma salah satu kendalanya itu di persoalan dana. Selain ya ada banyak hal lah, seperti itu kan berarti awal-awal mereka juga trial and error ya. Ya betul Mas. Ada errornya seperti apa errornya? Kalau ada loh. Kalau errornya ini kan mengungkap satu kasus yang sensitif sebenarnya ya. Sangat sensitif. Jadi ya itu tadi serius hati-hati sekali. Ya. Pernah ada error nggak? Kalau error misal pernah mau liputan tapi batal kan, itu ada Mas. Kan sering terjadi yang menuntut itu bisa dituntut balik. Ya. Nah itu pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah sih satu tempat mau diliput di Jawa Timur gitu ya, di sebuah kota Jawa Timur. Ini tetap di kampus kan kasusnya? Di kampus. Cuma waktu sudah mau diliput, waktu itu kurang memenuhi standar istilahnya teman-teman menganggap ini belum layak untuk diberitakan karena banyak persoalan, mulai korban yang nggak siap dan sebagainya. Datanya masih lemah gitu ya? Datanya masih lemah, akhirnya dialihkan ke kota yang lain. Jadi ini gerakannya jadi meluas tidak hanya di Jogja kan, sampai kemana-mana ya? Kalau justru basicnya itu di Jakarta Mas, ini kan media-media Jakarta, tapi memang waktu itu yang agak gede, yang gede diliput itu justru Agni ya di Jogja, karena di Jogja itu di sini juga ditulis ya ada banyak faktor, kayak gerakan sipilnya itu kuat. Jadi kalau ada orang ini ya, kalau ada kasus itu yang gerak itu nggak cuma media, tapi masyarakat sipilnya bantu, banyak lembaga-lembaga bantu dan sebagainya. Nah ini nggak terjadi di kota-kota yang lain. Di sebuah kota di Jawa Tengah misal waktu diliput itu justru tantangannya luar biasa, karena
selain kedua korbannya ini dipersekusi oleh kampusnya, terus media-media juga belum clear soal perspektif gendernya itu, Mas. KS itu apa gitu ya. ya. Jadi masih nggak sebagus di Jogja gerakannya. Makanya kenapa di kota-kota lain paling ramenya cuma sekali 2 kali, seminggu 2 minggu, setelah itu tenggelam. Itu beda di Jadi Jogja. dukungan masyarakat sipil penting sekali. Penting sekali. Jadi bukan hanya media tapi juga masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil. Dan yang paling penting juga itu perspektif ya. Wawasan tentang apa sih KS itu. Iya, betul, Mas. Nah, itu Karena kata kunci KS itu sebenarnya apa sih? itu kan sampai sebelum negara mengesahkan UU TPKS, kita kan masih belum punya pengertian baku mengenai KS. Makanya bisa jadi kejadian KS itu kan pertama karena si pelaku itu nggak aware kalau ini kekerasan seksual, karena kita kan di budaya yang disebut sebagai patriarki gitu ya. Kayaknya kalau seorang laki-laki dia ngontek perempuan, mau diajak ngafe, terus dia bisa berbuat seenaknya, bisa megang tangan dan sebagainya. Itu kadang-kadang karena itu tadi kita nggak clear karena di budaya yang patriarki. Yang kedua, yaitu karena nggak ada pengertian baku gitu, Mas. Misal kayak berpelukan gitu, itu kan kalau sesama sahabat berpelukan kan nggak apa-apa. Tapi kalau sama orang baru kenal di jalan tiba-tiba pelukan, itu kan melanggar gitu ya. Nah, sampai tahun 2021 awal 2022 ini sejak di ini ya disahkan, kita tuh belum punya pengertian itu, Mas. Tapi kan KS itu sebenarnya sering terjadi karena antara si pelaku dan korban sebenarnya saling kenal kan, penyintas. Justru saling kenal, nggak mungkin tidak saling kenal. Iya. Nah, itu. Dan ya KS itu ini, Mas, sebenarnya sebuah perbuatan itu dianggap KS atau enggak kan konsen sebenarnya, persetujuan. Ya. Itu kenapa pengertian mengenai persetujuan itu sangat penting di highlight, karena apa? Ya kita bisa jadi nyalamin orang, itu bisa jadi sebuah KS kalau nggak konsen gitu. Misal ada perempuan, saya laki-laki, tiba-tiba nyalamin dari belakang, ditarik tangannya, niatnya salaman padahal, tapi dia tuh nggak konsen, nggak berkenan, itu bisa jadi nanti masuk ke wilayah itu gitu. Nah, di sistem hukum Indonesia kan sejak lama kenalnya cuma cabul sama pemerkosaan, dan itu yang menjadi ini ya, yang menjadi perdebatan waktu kasus Agni ini disebut pemerkosaan apa enggak, karena ya memang hukum mengenalnya di situ, Mas. Itu kenapa banyak dosen yang progresif ngomong ya ini pemerkosaan, walaupun tidak sesuai ini ya pengertian hukum di Indonesia. Pemerkosaan itu sebenarnya bukan hanya dalam pengertian penetrasi ya. Ya itu, Mas. Itu juga penting. Ya. Artinya membuat orang merasa tidak aman, membuat orang merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak nyaman, tersiksa, itu juga kekerasan. Ya, kekerasan. Kira-kira ya. Itu ya. Ya, ini tapi memang satu hal yang masih banyak orang yang menolak ya. Misalnya sudah beberapa kali kok misalnya gitu ya, kok mau perempuannya kok mau, atau laki-lakinya kok mau gitu ya. Jadi itu hal yang ini. Nah, kalau sekarang ini kan peristiwa yang digambarkan ini kan 3-4 tahun yang lalu ya. Ya. Sekarang gerakannya gimana ya, Mas? Tuh. Kalau gerakannya sekarang Nama Baik Kampus memang secara ini ya, secara formal udah ya belum, masih mati suri lah kita menyebutnya. Karena suatu saat bisa jadi ini gerakan bangkit lagi gitu. Tapi para pembentuknya yang dulu membentuk gitu ya, Mas, sekarang kan bikin platform sendiri gitu ya, Project Multatuli. Jadi di situ ada banyak teman-teman yang dulu menginisiasi Nama Baik Kampus, ada Mas Fahri Salam, ada Mbak Evi Mariani yang bikin pengantar di sini juga. Di Project Multatuli ya perspektif liputan-liputannya itu sangat ini sekali. Kalau di media kan bisa jadi ada ini ya, ada dewan redaksi yang mungkin belum media umum yang lain ya. Soalnya kan gini, yang kayak kasus di Riau itu kan bebas. Saya lupa ya, dekan atau apa itu kan bebas. Dekan. Pas baru-baru juga di Ambon kan pers mahasiswa yang melaporkan itu ya dibekukan. Artinya ini kan waktu itu sebelum buku ini setelah buku ini terbit kan, itu bisa dibilang setback atau gimana ya?
Kalau itu kejadiannya sebenarnya udah agak lama ya Mas ya, yang maksudnya setback mundur. Jadi Ah. mundur kan karena ternyata wah kalah dalam tanda petik ya. Yang di Riau itu kan kalah gerakan untuk yang begini ini. Kalau aku sih melihatnya kalau yang di Riau sama Ambon itu kan sebenarnya kasusnya udah agak lama gitu Mas ya. Udah agak lama, terus baru keungkap karena ada penyintas yang berani speak up gitu. Kalau saya sih memandangnya bukan setback walaupun secara hukum kalah, tapi keberanian penyintas ini berani bersuara ini menjadi satu titik balik, atau bukan titik balik tapi satu kemajuan menurut saya, karena kasus kalau di Komnas Perempuan di Catahu itu kan setiap tahun ada kecenderungan jumlah korban kekerasan itu naik. Kalau dibaca dari angka itu memang kayak kok gerakan melawan kekerasan seksual ini kalah gitu. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain, ini justru sebuah langkah yang maju karena semakin banyak penyintas yang berani bersuara, semakin banyak orang yang aware, dan hari ini kekerasan seksual kan dibicarakan itu lebih ini ya Mas ya, lebih gampang gitu. Nggak kayak dulu itu orang kalau mau ngomongin kasus KS itu kan kayak masih sesuatu yang eksklusif gitu, masih dibicarakan oleh kalangan tertentu yang aware. Tapi hari ini teman-teman tongkrongan itu ya ngomongin KS itu udah biasa. Orang-orang masuk kuliah baru pun udah mulai dikenalkan dengan istilah KS. Kalau saya dulu di semester 4 atau 5 itu baru dapat materi tentang apa itu gender, dan ini yang sangat mempengaruhi saya secara pribadi untuk memahami bahwa oh ternyata ada jenis kelamin biologis, ada yang jenis kelamin sosial, dan ini penting Mas sebenarnya untuk terutama bagi kita, saya lelaki ya, sebagai seorang lelaki ya, memahami apa itu budaya patriarki itu menjadi hal yang penting. Karena apa ya, kita nggak mau ya, ternyata kalau kita laki-laki biasanya biasa aja dengan situasi namanya laki-laki harus jadi pemimpin gitu ya. Perempuan itu ya tugasnya jadi penyedia konsumsi, itu kan dulu masih sesuatu yang masih diwajarkan karena ya budaya kita membentuk. Tapi setelah ada pembekalan ini, materi tentang ini, ya saya jadi banyak berubah dan menganggap bahwa ya kayak gitu tuh udah saatnya kita ubah. Kalau ada perempuan yang memilih menjadi rumah tangga ya oke, tapi kalau perempuan menjadi menjadi wanita karir, kita juga harus terbuka juga. Di dalam kasus ini kan kebetulan mungkin yang penyintas perempuan semua ya, bener nggak? Kalau yang diliput ya Mas, kebetulan. Tapi kan nanti kayak kasus yang di Amerika sono kan yang menimpa Mas John Deep itu ya, sama Mbak Amber apa ya bacanya ya, Amber Heard itu terbalik kan, yang melakukan KS kan si perempuannya. Nah ini di Indonesia ada kayak gitu juga nggak ya nanti ya kira-kira ya? Kalau kebetulan waktu itu kan saya tanya, dari 179 data yang didapatkan itu ada nggak sih yang korbannya laki-laki terus pelakunya perempuan? Ya memang data ini kan sangat ini Mas ya, sangat ya mereka berjanji kepada para pelapor untuk tidak mengungkapkan secara spesifik macam-macam. Ya ada, cuma nggak di ya cuma korban laki-laki sekian, tapi nggak disebut ini pelakunya perempuan apa laki-laki gitu-gitu. Oh, tapi kok berarti ada juga ya ada, yang pelapor itu laki-laki? Ada. Ya menarik ya. Jadi tidak hanya perempuan ya. Kenapa bisa ada laki-laki itu? Ini kan hal baru juga, karena dulu orang selalu mengira yang namanya pemerkosaan itu pasti perempuan penyintas, terutama dalam pengertian yang itu ya, sampai kekerasan penetrasi gitu ya. Nah, sekarang kok ada kekerasan seksual itu justru yang menjadi korban laki-laki, itu gimana Mas? Penjelasan teoritisnya lah kira-kira gitu ya. Sebenarnya saya ini Mas ya, kalau soal teoritis kurang expert di situ. Tapi kalau saya pribadi ngelihatnya kenapa ada korban laki-laki ya karena relasi kuasa itu kan bisa terjadi ini ya, maksudnya bisa dilakukan oleh situasi yang kadang-kadang di suatu tempat yang kuasanya besar itu perempuan, kadang-kadang laki-laki. Nah, posisi KS itu yang jelaskan siapa yang punya posisi paling kuat, itu biasanya dia akan melakukan KS ini terjadi kepada pihak yang relasi kuasa. Relasi kuasa Mas. Nah ini saudara-saudara sekalian, relasi kuasa ini sangat konseptual sebenarnya. Kalau nggak paham ini memang mungkin sulit memahami
KS itu ya. Dan mungkin juga sulit memahami kok ada seperti ini, hal seperti kok kayak gitu aja kok dianggap kekerasan seksual gitu ya. Karena itu tadi selalu menganggap bahwa pemerkosaan kayak gitu ya. Nah, ya oke. Saya kembali lagi ke awal lagi Mas ya. Jadi ada dua ya, tentang KS itu sendiri dan tentang bagaimana diliput. Tadi kan Anda menyebut bahwa sekarang sedikit agak tidak lagi muncul ya. Dan ini kemudian para aktivisnya membentuk apa yang disebut proyek Multatuli kayak gitu. Nah itu cukup Mas hanya satu lembaga kayak gitu loh untuk yang KS yang se-Indonesia ini, bagaimana ini disebarluaskan kayak gitu? Ya sebenarnya kerja kolaboratif itu kan harapannya semakin banyak pihak yang terlibat gitu ya Mas ya. Saya rasa nama baik kampus ini menjadi satu catatan, ya kalau mau diomong catatan sejarah ya bisa juga, karena mereka bisa mengawali informasi tentang KS itu menjadi sesuatu yang mainstream. Nah, persoalan sekarang memang ini ya, kalau dilihat memang belum banyak media yang punya perspektif. Terutama karena ini juga harus liputan liputan yang invest panjang, in-depth. Ya, in-depth panjang, butuh waktu, butuh dana, butuh keberanian. Jadi bukan yang media yang berorientasi klik, saya kira pasti nggak bisa. Ya. Jadi ini memang harus riset yang agak panjang dan ini memang bikin capek. Bikin lelah ya. Lelah fisik, mudah. lelah mental. Ya, tidak mudah gitu. Jadi ini betul-betul tantangan ya bagi gerakan nama baik kampus gitu. Tapi kalau menurut Mas Joko itu sekarang kampus itu kalau ada laporan kayak gini lebih baik nggak menanganinya daripada sebelumnya? Kalau sekarang beberapa kampus itu udah declare mereka punya sebuah pos pelayanan. Ketika ada orang-orang merasa mengalami ini mungkin karena buah dari permen ya. Buah dari permen, tapi sebelum itu banyak aktivis kampus yang progresif Mas, yang dosen-dosen progresif maupun mahasiswa ya juga. Maupun mahasiswa itu udah mulai punya ancang-ancang ini gitu. Di salah satu kampus Jogja itu kan ya bahkan peraturan rektor ya awalnya, sebelum ada Permendikbud, sebelum ada UU TPKS, mereka udah punya peraturan rektor yang digunakan untuk ini ya, mengatur bagaimana pencegahan dan penanganan KS. Dan setelah PR itu yaitu ada pos pelayanan kayak gitu Mas, pos pelayanan. Jadi bisa dianggap jauh lebih baik ya. Artinya kampus tidak lagi apologetik atau membela diri seperti dulu ya. Ya. Meskipun ini juga tetap tidak mudah ya. Tetap tidak mudah dan ya, kan beberapa penyintas atau korban itu kan ada sebagian yang justru minta kasus ini jangan disebar. Yang penting dia mendapatkan penanganan yang semestinya, pelaku ini ditindak sebagaimana mestinya, dia mendapatkan langkah-langkah untuk istilahnya agar dia itu bisa lepas dari traumatik. Ada yang tuntutannya cuma minta dipertemukan. Jadi yang mengungkap kasus KS juga itu butuh persetujuan korban itu Mas. Jadi memang perspektif korban ini atau perspektif penyintas nih hal yang harus dipikirkan dan itu yang utama. Yang utama kita memang harus. Ini penting sekali karena mungkin orang bersemangat mengungkap ya, langsung spill gitu ini padahal sebenarnya penyintas itu dulu yang dipikirkan. Kan sekarang masalah juga ya Mas, spill culture itu kan satu sisi ya oke, ini viral terus banyak yang mendukung, tapi kan di internet itu kecenderungan dukungan itu cuma sebentar gitu. Setelah itu gimana? Makanya banyak penyintas yang seolah-olah awalnya mendapat dukungan banyak, tapi setelah dia maju menghadapi pelaku gitu di meja hukum dan sebagainya, akhirnya ya dia malah sendirian juga. Jadi harus ada pendampingan. Itu Mas. Jadi peliputan media ini juga. Nah, dalam konteks ini nama baik kampus sampai level pendampingan enggak? Di beberapa kasus Mas, itu yang di Bali itu kan sampai ini ya, menghubungkan ke LBH setempat, terus koordinasi juga dengan ini ya, dengan Komnas Perempuan, karena waktu itu konteksnya penyintas itu sejak awal diliput itu minta disebut namanya,
Wow, berani sekali Berani ya. sekali. Kan ada yang jenis kayak gini ya, tapi Iya. ada yang tertutup masih karena Terus tapi kan pertimbangan. apa ya, waktu itu media yang pertama melaporkan itu Tirto nggak berani karena ya kita belum mempunyai ini ya, belum punya langkah untuk melindungi korban. Jadi belum diungkap namanya. Terus setelah itu Vice kan meliput, bahkan video dokumenter waktu itu menyebut namanya, menyebut nama, wajahnya diperlihatkan secara jelas, nggak di-blur karena itu permintaan korban. Cuma media ini bagusnya menghubungkan dengan lembaga-lembaga bantuan. Iya. Jadi ya apa, kekerasan berulang yang dialami korban bisa diminimalisir gitu Mas. Meskipun pastilah namanya mengungkap nama kampusnya, mengungkap nama pribadinya itu Butuh pengorbanan. iya, dan yang pasti besar. ada efek yang psikologis. yang besar, atau bahkan efek-efek lain yang ya mungkin keluarganya akan dicap gimana. Nah, ini pertanyaan Mas, pernyataan terakhir mungkin ya. Ya. Ini kan soal hukuman. Oke. Nah, biasanya kalau kampus dalam pengertian menangani tadi, biasanya hukumannya apa Mas ya terhadap kalau mereka sudah yakin bahwa ini KS gitu. Yang ada ini seperti apa hukumannya? Kalau sementara saya belum pernah ini Mas, belum pernah Hukuman kampus loh ya, Ya. karena kan bukan pengadilan kan ya, biasanya. bukan pengadilan. Nah, kampus biasanya apa? Kalau kampus yang kasus Agni itu kan di skors ya, dicabut nilai KKN-nya. Terus waktu itu ada kebanyakan buatan itu menggantung ya Mas, belum sampai diumumkan gimana karena memang beberapa penyintas itu memilih untuk nggak dipublish gitu. Tapi ya memang KS ini kalau jalurnya nomor 3 sih biasanya hukuman kampus itu hukuman etik yang entah itu nanti dicabut beasiswanya, entah itu di apa diskorsing kuliahnya. Tapi memang kalau kampus itu nggak menyentuh ke ranah litigasi gitu. Enggak, tapi kampus kan punya wewenang untuk menghukum juga secara kampus ya, misalnya dikeluarkan ya. DO mencabut jabatannya gitu ya. Itu yang ada salah satu dosen di Jogja itu dinonaktifkan dari kampus gitu. Jadi waktu dinonaktifkan dalam periode waktu tertentu. Waktu itu liputan yang saya baca nggak dijelaskan itunya sih Mas. Tapi dinonaktifkan. Nanti dinonaktifkan dari mengajar ya. Dari dari aktivitas kampus gitu. Jadi ada satu dosen yang dulu pernah diliput terus udah dinonaktifkan. Ada beberapa yang dinonaktifkan dalam waktu tertentu. Cuma ya pinter-pinternya kampus waktu kasusnya naik itu dinonaktifkan. Tapi setelah beberapa bulan itu ada yang kelihatan udah di kampus lagi. Itu di liputan nama kampus juga ada beberapa kasus yang kayak polisi berarti kampus itu ya. Polisi kan juga gitu itu suka. Kita hukum gitu. Setelah beberapa bulan ketika mungkin masyarakat lupa ya. Oh ternyata dia masih aktif, dia nerima gaji, malah bahkan ada yang bilang pangkatnya naik gitu ya. Jadi ini saya kira masih membutuhkan langkah yang masih jauh dan masih panjang ya gerakan ini. Jadi sebagai penutup kira-kira gimana menurut kamu masa depan gerakan kolaborasi kayak mengungkap KS khususnya di kampus ini? Kalau dari gerakan menghapus KS ini kita udah punya satu payung yang cukup besar ya, udah disahkan UU TPKS dan ini juga keberhasilan masyarakat sipil, gerakan masyarakat sipil yang sudah sejak tahun 2016 itu sebenarnya udah mengajukan tapi bolak-balik gagal karena ini juga berarti nanti nyentuh kampus ya? Nyentuh kampus juga. Dan ke depan saya rasa ini kan di persma di banyak persma mereka mulai banyak yang ini Mas, yang berani berani mengungkap cerita-cerita KS. Ini tinggal bagaimana orang-orang yang punya kekuasaan di kampus itu punya perspektif yang benar gitu ya terkait dengan penanganan KS. Gimana mereka itu justru menjadikan penanganan yang tepat terkait nama baik terkait KS itu dengan cara yaitu mengurusnya secara tepat, dan itu yang membuat nama baik kampus itu justru naik gitu, bukan nama baik kampus dengan cara menutup-nutupi. Kalau dari medianya ya sekarang udah mulai banyak pemuda gitu ya yang mereka dulunya di persma terus punya perspektif yang baik terkait dengan gender dan mereka udah mulai masuk ke dunia jurnalistik ya. Saya rasa ketika nanti
iklim medianya itu juga udah bagus, terus ya orang-orang progresif ini banyak yang hadir di ruang-ruang seperti ini, ya ke depan penanganan kekerasan seksual insya Allah akan lebih baik sih. Oke, terima kasih Mas Joko. Halo saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat menarik ya. Jadi kuncinya memang perspektif tadi. Ya. Jadi kebanyakan orang mengiyak atau bahkan kadang-kadang balik menyerang penyintas itu karena tidak selesai di perspektif. Ya. Tidak selesai di pemahaman tentang apa itu KS. Jadi memang ini perjuangannya masih sangat panjang, masih membutuhkan kerja-kerja kolaborasi berbagai kalangan, entah media, entah aktivis sipil ya, masyarakat sipil dan lain-lain. Nah, saudara sekalian bisa baca buku ini, beli ya bukunya, karena mungkin Anda akan mendapatkan banyak insight tentang apa sih KS itu, dan kira-kira belajar dari kasus kerja media kolaboratif mungkin juga bisa melakukan tindakan yang sama di lingkungan Anda. Oke, terima kasih Mas Joko ya. Sekali silakan kalau ada yang mau bukunya hubungi penerbit dan atau beli ke reseller-reseller di internet banyak sekali. Oke, sampai ketemu lagi nanti di TTM bukan teman tapi mesra di edisi yang mendatang. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.